Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi dan Keguruan akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar profesi. Nah, di sini kami telah membagi beberapa pokok pembahasan atau beberapa poin. Nah, di sini saya Susan Amelia Puspitasari dengan nomor NIM 203190183 akan mempresentasikan poin yang pertama atau poin A, yaitu tentang pengertian profesi, profesional, dan juga profesionalisme. Yang pertama yaitu tentang pengertian profesi. Nah, kata profesi itu berasal dari bahasa Inggris profession dan juga bahasa lain yaitu professional. Artinya adalah mampu, ahli, dan pengakuan dalam suatu pekerjaan. Dan adapun secara bahasa, profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandaskan pada suatu pendidikan, keahlian, keterampilan, kejuruan, dan sebagainya. Nah, tentu teman-teman sudah tidak asing lagi ya tentang kata profesi ini. Nah, menurut teman-teman kata profesi itu artinya apa? Pekerjaan. Begini teman-teman, kata profesi itu sebenarnya tidak semata-mata sebatas pekerjaan saja, tidak semata-mata untuk mengejar suatu jabatan, gaji, ataupun pangkat, namun lebih dari itu. Profesi itu lebih kepada kebermanfaatan untuk masyarakat, sebagaimana profesi seorang guru. Nah, seorang guru itu tidak bisa disebut sebagai profesi jika hanya untuk mengejar suatu gaji saja, jabatan, atau pangkat saja. Namun lebih dari itu, guru itu memiliki kebermanfaatan yang sangat mulia, yang sangat luar biasa, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa, kemudian untuk membangun manusia-manusia yang bermoral dan beradab, dan lebih banyak lagi. Seperti itu ya contohnya. Jadi seperti itu yang dimaksud sebagai profesi. Kemudian pengertian tentang profesional. Nah, profesional itu sebenarnya juga berasal dari kata profesi. Jadi muncul dari kata profesi. Dan tidak bisa dipisahkan dari kata profesi karena saling berkaitan. Nah, profesional itu adalah suatu performa dari seseorang yang sudah ahli dalam suatu bidang pekerjaan atau suatu bidang profesi yang sedang dipilih atau yang sedang digelutinya. Nah, adapun menurut kamus Dewan Bahasa dan Pustaka mengemukakan istilah-istilah profesional. Itu ada 4. Yang pertama, yaitu membutuhkan suatu kemampuan atau keterampilan khusus. Dan kemudian yang kedua adalah terkait dengan bidang profesi seperti kedokteran, hukum, dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga berdasar pada pengetahuan, keterampilan, keahlian dalam suatu profesi sehingga melahirkan kelas profesional. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu mendapatkan suatu pembayaran karena sebagai mata pencaharian. Seperti itu. Kemudian lanjut ke pengertian profesionalisme. Nah, profesionalisme ini juga hadir dan muncul dari kata profesi, sehingga profesi, kemudian profesional, dan juga profesionalisme itu adalah 3 hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Nah, profesionalisme itu apa sih? Nah, profesionalisme adalah komitmen seseorang sebagai anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan secara kontinu mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam suatu profesi yang sedang digeluti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan persyaratan sebuah profesi. Nah, untuk memahami apakah suatu pekerjaan itu dapat dikatakan profesi atau tidaknya, kita itu perlu memahami ciri-ciri profesi terlebih dahulu. Apa sih ciri-ciri profesi tersebut dan bagaimanakah? Nah, menurut tim MKDB Unbo, ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu profesi adalah panggilan jiwa. Kemudian yang kedua, menetapkan persyaratan minimal untuk dapat melakukannya. Dan yang ketiga,
fungsinya telah terumuskan dengan jelas. Dan yang keempat, berusaha meningkatkan status ekonomi. Dan yang kelima, mengenangkan disiplin kepada seluruh anggota. Kemudian yaitu syarat-syarat sebuah profesi, yaitu yang pertama membutuhkan latihan profesional yang memadai, kemudian yang kedua adanya lembaga yang sistematis, dan yang ketiga memberikan keterangan yang berkaitan dengan keterampilan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat mengembangkan pengalaman yang sudah teruji, dan yang kelima membutuhkan pelatihan kebijakan dan penampilan sebuah tugas. Menurut Robert Wirija, ciri dan syarat sebuah profesi yaitu yang pertama, lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Kemudian yang kedua, seorang pekerja profesional secara aktif memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mempelajari sebuah konsep serta prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya tertentu untuk memasuki profesi yang akan digunakan atau profesi tersebut. Nah, secara umum, beberapa sifat yang melekat pada profesi adalah adanya pengetahuan khusus dan memiliki keterampilan karena pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bertahun-tahun. Nah, adapun persyaratan pokok menurut Dr. Wirawan adalah adanya pekerjaan penuh. Pekerjaan penuh yaitu suatu profesi merupakan pekerjaan penuh. Artinya, pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan agar tanpa pekerjaan tersebut masyarakat akan mengalami kesulitan. Contohnya yaitu yang pertama, tanpa pengawas akan banyak guru yang mengajar asal-asalan atau banyak sekolah atau kepala madrasah yang otoriter. Kemudian yang kedua yaitu ilmu tentang pengetahuan, dan yang ketiga aplikasi ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu yang dapat memecahkan sesuatu yang diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu lembaga pendidikan profesi, dan yang kelima perilaku profesional. Nah, perilaku profesional merupakan perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh kebiasaan pribadinya atau kebiasaan setiap hari yang dilakukannya. Kemudian yang keenam yaitu standar profesi. Nah, prosedur, norma-norma, serta prinsip yang digunakan yaitu sebagai pedoman. Dan yang ketujuh yaitu kode etik profesi. Nah, kode etik profesi merupakan kumpulan norma-norma yang merupakan pedoman perilaku profesional dalam melaksanakan profesinya. Jadi di Indonesia ini yang dapat diketahui ada banyak profesi yang ada di Indonesia ini. Salah satunya yaitu guru, ada juga pilot, dokter, perawat, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang guru sebagai sebuah profesi. Sebenarnya itu guru itu suatu profesi yang terhormat dan terlindungi, bermartabat dan mulia. Karena ketika mereka bekerja harus menjunjung tinggi etika profesi mereka sendiri. Mereka mengabdikan diri dan berbakti untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju. Guru di Indonesia itu selalu tampil secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, dan mengarahkan dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini sampai dini, jalur pendidikan formal, pendidik dalam mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah gitu. Selanjutnya itu ciri-ciri guru dapat digolongkan sebagai suatu profesi, yaitu yang pertama, adanya komitmen pada guru bahwa jabatan itu mengharuskan
pengikutnya menjunjung tinggi martabat kemanusiaan lebih daripada mencari keuntungan diri sendiri. Yang kedua, yaitu suatu profesi masyarakat. Orangnya mengikuti persiapan profesional dalam waktu tertentu dan harus selalu menambahkan pengetahuan agar terus-menerus berkembang dalam jabatannya sendiri. Selanjutnya itu memiliki kode etik jabatan dan memiliki kemampuan intelektual menjawab masalah-masalah yang dihadapi, selalu ingin belajar terus-menerus mengenai bidang keahlian yang ditekuni dan menjadi anggota dari suatu organisasi, yaitu profesi. Nah, kurang lebihnya begitu. Lagi